Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Suci Yulianda dengan NIM 19205095. Saya mahasiswi dari Irian Padang Perempuan dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, di sini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau yang sering kita sebut dengan IPTEK. Nah, yang dimana ini merupakan tugas mata kuliah kajian PPKN kelas tinggi MISD bersama Bapak dosen pengampu Bapak Maulana Arafat Lubis MPD. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas dulu apa itu pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, jadi Pancasila merupakan kesepakatan para leluhur pendiri bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai dasar pandangan hidup serta kepribadian bangsa. Oleh karena itu, Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, jadi apa hubungan Pancasila dengan pengembangan ilmu? Maka kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, jadi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yang dimana yang pertama bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang berkembang di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang kedua bahwa setiap IPTEK yang berkembang di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Jadi, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Nah, selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi akan masyarakat yang luas. Selanjutnya, mengenai peran Pancasila dalam pengembangan ilmu. Jadi, pengertian dasar nilai ini menggambarkan Pancasila sebagai suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Maka dari itu, Pancasila tidak lepas dari sistem pendidikan dan pengembangan ilmu di Indonesia karena Pancasila dijadikan dasar dan arah pengembangan ilmu untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam mensejahterakan segenap warga negara. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila karena Pancasila dituntut terbuka dan kritik. Bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntunan peradaban manusia. Jadi, peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme kaidah penetralan keilmuan atau kemandirian itu hanya akan menjebak manusia dalam masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Peran Pancasila dalam pengembangan ilmu dapat ditinjau dari masing-masing nilai Pancasila tersebut. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagian dan bukan pusatnya. Dalam hal ini memberi batasan bahwa bukan manusia yang menguasai atau mengontrol alam.
Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Pancasila sebagai kontrol agar tidak ada diskriminasi dalam pengembangan ilmu. Selain itu, Pancasila juga sebagai penjamin agar tidak ada kediktoran dalam pengembangan maupun dalam pemanfaatan ilmu. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain sehingga suprasistem dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualisme, tetapi tidak tergantung integrasinya. Dalam bahasa sederhana, Pancasila menjamin pengembangan ilmu untuk memenuhi kebutuhan individu dan merangkulnya agar tidak mengancam integritas dan keuntungan bangsa Indonesia. Yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dan dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individual dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semua. Pancasila berperan agar pengembangan ilmu dapat menciptakan pemerataan dan keadilan sosial. Untuk peran Pancasila secara umum sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, pengembangan iptek diarahkan untuk mencapai kebahagiaan lahir batin, memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Yang kedua, pengembangan iptek mempertimbangkan aspek estetik dan moral. Yang ketiga, pengembangan iptek pada hakikatnya tidak boleh bebas nilai, tetapi terikat pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, membangun iptek mempertimbangkan akal, rasa, dan kehendak. Yang terakhir, membangun iptek bukan untuk kesombongan, melainkan untuk meningkatkan kualitas manusia, meningkatkan harkat dan martabat manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia tak bisa terlepas dari dunia luar, karena ilmu pengetahuan di Indonesia pada dasarnya telah berlangsung sebelum era bangsa Eropa masuk ke Nusantara hingga pada masa pasca kemerdekaan. Nah, perkembangan iptek adalah lewat kelembagaan pendidikan. Hal ini didasarkan lewat pada semangat mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Para ilmuwan dan cendekiawan harus memiliki semangat mengembangkan dan menciptakan iptek yang ditujukan bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Jadi dapat saya simpulkan materi kita pada kesempatan kali ini bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai adat istiadat, budaya, dan agama yang telah berakar di kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila berperan penting dalam pengembangan ilmu di Indonesia yang tak terbantahkan, karenanya setiap pengembangan ilmu paling tidak mempunyai validitas dan reliabilitas dapat mempertanggungjawabkannya, baik berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan maupun berdasarkan sistem nilai masyarakat di mana ilmu itu ditemukan atau dikembangkan, sehingga membangun ilmu di Indonesia tak bisa lepas dari Pancasila. Mungkin cukup sekian video pembelajaran saya pada kesempatan kali ini. Tentunya kita sebagai warga Indonesia harus mampu melaksanakan setiap kegiatan kita dengan berlandaskan Pancasila. Maka dari itu, dalam menjalani hayat kita harus kita tanamkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka berakhirlah video pembelajaran saya pada kesempatan kali ini. Apabila
Apabila ada kata-kata yang salah atau pengucapan yang kurang tepat, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri video pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.